Kiai Haji Abdul Manan, pendiri Ponpes Minhajut Tulab ini, dikenal sebagai ahli riadat. Di Banyuwangi, Jawa Timur, banyak ulama dari generasi ke generasi turut menggerakkan syiar Islam. Seorang di antara mereka yang namanya cukup legendaris ialah Kiai Haji Abdul Manan. Mbah Manan, demikian dirinya akrab disapa, aktif membimbing kaum muslimin hingga akhir hayatnya. Pada masa mudanya, dai yang lahir dari lingkungan pesantren ini juga dikenal sebagai seorang jago silat. Konon, kemampuannya dalam membela diri membuat kocar-kacir para berandalan dan perampok yang kerap meresahkan masyarakat setempat. Baik pada masa muda maupun tuanya, Mbah Manan selalu menjaga riadah. Kebiasaannya dalam melakukan amalan tersebut tidak lain karena dirinya ingin terus mendekatkan hati dan pikiran kepada Allah SWT. Bagi para santri dan pengikutnya, sang kiai pun dikenal sebagai seorang yang makbul doa-doanya. Karena itu, tidak sedikit warga yang kemudian sering meminta didoakan agar Allah kian mengaruniakan kebaikan dan keberkahan. Meskipun terkenal di Banyuwangi, Mbah Manan sesungguhnya lahir di Kediri, Jawa Timur. Tokoh kelahiran tahun 1870 ini adalah putra kedua dari Kiai Haji Moh Ilyas. Ayahnya itu merupakan seorang ulama dari Banten. Adapun ibundanya, Umi Kulsum, berasal dari Jatirejo, Kediri. Saat berusia 1 tahun, Manan kecil dibawa ayahnya ke daerah yang berjulukan Kota Tahu itu. Kiai Ilyas membangun sebuah pondok pesantren di sana, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kandangan. Alhasil, Manan memperoleh pendidikan agama pertamanya di lembaga tersebut, langsung di bawah arahan ayahnya. Saat berusia 12 tahun, dirinya mengaji kepada Mbah Nawawi di pondok pesantren Ringin Agung. Dengan sang guru, anak muda ini cukup dekat dan disukai lantaran kecerdasan dan perangainya yang sopan santun. Setelah itu, Manan melanjutkan rihlah keilmuannya ke pondok pesantren Gerompol. Lembaga ini tidaklah asing baginya karena neneknya pernah belajar di sana. Selama di Gerompol, Manan muda mempelajari banyak hal, termasuk ilmu hikmah dan seni bela diri. Selama di Gerompol, Manan muda mempelajari banyak hal, termasuk ilmu hikmah dan seni bela diri. Dari Gerompol, perjalanannya untuk terus menuntut ilmu belumlah selesai. Manan pun meneruskan langkahnya ke sebuah ponpes yang diasuh Kiai Haji Abbas Welingi di Blitar. Selanjutnya, berturut-turut dirinya mondok di pesantren Siwalayan Panji Sidoarjo, pesantren Gayam Jombang, dan pesantren Tegal Sari Ponorogo. Selain itu, remaja ini juga pernah belajar di pondok yang diasuh Syekhona Kholil Al-Bangkalani di Madura. Dan, Pulau Garam ternyata menjadi persinggahan baginya sebelum bertolak ke luar negeri. Santri Syekhona ini berkesempatan menunaikan ibadah haji. Perjalanan ke Tanah Suci itu dilakukannya tidak hanya untuk berhaji, tetapi juga meneruskan rihlah keilmuan. Di Haramain, ia belajar kurang lebih selama 9 tahun. Setelah puas belajar di Arab, ia pun pulang ke kampung halamannya di Desa Jatirejo, Kandangan, Kediri. Dengan ilmu agama yang didapatkannya, ia pun membantu mengajar para santri yang diasuh oleh ayahnya, Kiai Ilyas. Hijrah ke Banyuwangi. Tak berapa lama kemudian, Kiai Haji Manan memutuskan untuk belajar lagi ke Ponpes Al-Asriyah di Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng. Lembaga ini disebut-sebut sebagai pesantren tertua di seluruh Banyuwangi. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Basyar, seorang ulama yang juga pendekar asal Banten. Dengan semangat belajar dan akhlaknya, Manan pun dipercaya oleh Kiai Abdul Basyar untuk menjadi lurah pesantren Al-Asriyah. Saat nyantri di pesantren ini, usianya sudah tidak muda lagi. Tambahan pula, ilmu-ilmu agamanya pun diakui oleh kiainya sendiri. Karena itu, tak berselang lama, Kiai Abdul Basyar menikahkan santri kesayangannya tersebut dengan salah satu putrinya yang bernama Siti Amisyatun. Dari pernikahan ini, Kiai Manan dikaruniai 12 putra dan putri.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, istri Kiai Manan wafat. Setelah beberapa waktu menduda, ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Hajah Umtiatun. Dari istri keduanya ini, dirinya dikaruniai 9 orang anak. Minhajut Tulap, sekitar tahun 1930-an, Mbah Manan mendirikan pondok pesantren Minhajut Tulap di Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, ia sempat dipercaya ikut mengajar di pondok pesantren Jalen, yang lalu diasuh seorang adik iparnya, Nyai Mawardi. Menjelang pendirian pesantren Minhajut Tulap, Mbah Manan sempat berjalan dengan beberapa santrinya. Tujuannya untuk mencari tempat yang tepat untuk mendirikan sebuah pesantren. Mereka mengunjungi berbagai daerah di Banyuwangi, mulai dari Kalibiru, Silirangung, Pesanggaran, Taman Sari hingga Sumber Beras. Di desa yang termasuk daerah Muncar ini, Mbah Manan dan beberapa santrinya berhenti. Sebab, sang alim merasa yakin, inilah lokasi yang cocok untuk berdirinya pondok pesantren yang diinginkan. Lahan tempat berdirinya pesantren ini mulanya adalah milik Haji Sanusi. Ia pun membelinya. Akhirnya, berdirilah pondok pesantren Minhajut Tulap pada 1932. Mbah Manan lalu memboyong seluruh keluarga beserta belasan orang santrinya ke sana. Kebanyakan para santri itu pernah belajar kepadanya selama di pesantren Jalen. Adanya pesantren Minhajut Tulap inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Nahdlatul Ulama, NU Cabang Banyuwangi. Melalui pesantren ini pula, Mbah Manan banyak melakukan pengabdian kepada agama dan bangsa. Kondisi pesantren ini awalnya sangat memprihatinkan. Pada 1945, Mbah Manan kemudian membangun sebuah gedung yang bisa menampung banyak jamaah untuk mengaji. Gedung ini dinamakan sebagai Jamiyah Al-Islah atau lebih populer dengan Jamiyah Gedong. Saat itu, belum ada sistem pendidikan serupa dengan sekolah-sekolah formal. Yang ada, hanya sistem pengajian tradisional, seperti Sorogan dan Bandongan. Setelah pondok pesantrennya berkembang pesat, Mbah Manan jarang turun langsung mengajar santrinya. Kegiatan mengaji lebih sering dipercayakan kepada santri-santri senior yang sudah menguasai kitab kuning. Mbah Manan hanya turun langsung saat jadwal mengaji kitab Al-Hikam dan tafsir Jalalain. Kini, seiring dengan perkembangannya, pesantren Minhajut Tulap sudah memiliki kurikulum modern. Di sana, ada pula sekolah-sekolah formal yang terdaftar di Kementerian Agama Kemenak seperti Madrasah Ibtidaiyah, MI, dan Madrasah Sanawiyah, Miftahul Muqtadiin. Selain itu, pihaknya juga memiliki SMA Al-Hikmah dan SMK Minhajut Tulap.